Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Halo. Kita kan Zoom ya di pagi hari ini. Nah, aku tuh sebenarnya mau bahas tentang tugas kita di ilmu Cortana. Kita kan dikasih tugas kan tentang kita tuh disuruh cari materi tentang surveying, jenis-jenis surveying, alat-alat yang digunakan, terus pengertiannya juga. Nah, tapi kan kita kan mau bahas surveying. Terus di antara kalian ada yang tahu nggak surveying itu apa? Atau ada yang pernah baca-baca gitu? Udah baca Tuh. sih. Udah baca sedikit. Ada. Oke, aku juga udah baca. Jadi aku mau jelasin ulang ya buat kalian yang masih belum ngerti. Jadi surveying itu, ini menurut yang aku baca ya, surveying itu merupakan cabang ilmu di teknik sipil yang digunakan untuk menentukan posisi relatif titik-titik di permukaan bumi. Nah, titik-titik itu akan disajikan dalam bentuk peta, gambar, maupun data digital. Survei ini tuh penting banget untuk suatu proyek ya, dan biasanya tuh dilakuin sebelum proyek itu dilaksanakan. Kenapa kok dilakukan sebelum proyek itu dilaksanakan? Karena survei itu bakal bantu para yang melaksanakan proyek itu tahu gimana sih bentuk dari permukaan tanah yang di lingkungan itu. Nah, kegiatan ini itu merupakan proses yang sangat penting ya, penting banget untuk satu proyek. Dan biasanya itu dilakukan sebelum proyek itu dimulai. Kenapa kok dilakukan sebelum proyek itu dimulai? Karena dengan survei ini tuh kita tuh bisa tahu gimana sih bentuk permukaan tanah di lingkungan yang kita tuh mau bangun itu. Survei ini tuh banyak banget jenisnya ya. Dan salah satunya yang kita mau bahas dan ini kita juga pilih yaitu military surveying atau pengukuran militer. Nah, kan kalian kan mungkin ada beberapa yang belum tahu ya tentang military surveying ini. Jadi kebetulan ini zoomnya juga limited. Jadi mungkin kalian bisa kirim video tentang mungkin pengertian, alat, metodologi maupun kelebihan dan juga kekurangan dari military surveying ini. Dan nanti dikirim di grup ya. Siap. Jangan lupa untuk perkenalan juga. Siap. Oke. Hai semuanya, kenalin aku Aula Jani Fatona dengan NPM 240350101051. Di sini aku akan mulai jelasin apa itu survei militer dan jenis-jenis apa aja yang ada di dalamnya. Military survey atau survei militer adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan khusus untuk keperluan militer. Survei ini berfokus pada pengumpulan data geografis dan topografi yang penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi operasi militer. Jenis pengukuran militer dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada topographic survey, yaitu pembuatan peta medan beserta kontur untuk menentukan jalur pergerakan pasukan. Nah, yang kedua ada reconnaissance survey, yaitu survei cepat untuk mengetahui kondisi medan sebelum operasi. Yang ketiga ada artillery survey yang digunakan untuk menentukan arah, jarak, dan elevasi tembakan artileri. Yang keempat ada route survey yang dipakai untuk perencanaan jalur logistik dan pergerakan kendaraan militer. Perkenalkan, nama saya Adina Dwi Kristianto dengan NPM 240350101190. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi militer surveying merupakan kombinasi metode pengukuran sistem koordinat militer dan analisis medan untuk kepentingan operasi. Dan metodologi sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada terrestrial surveying yang menggunakan theodolit, total station, kompas, dan pengukuran manual. Yang kedua ada aerial surveying yang menggunakan
drone untuk pemetaan yang lebih luas. Dan yang ketiga ada satellite surveying yang menggunakan sistem koordinat global. Dan yang terakhir ada hydrographic surveying yang pengukuran berhubungan dengan laut dan sungai. Halo semua, perkenalkan nama saya Jian Raisa Safira dengan NPM 24035010057. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan juga fungsi dari military surveying. Yang pertama ada tujuannya dulu. Tujuannya yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang akurat dan juga terperinci tentang medan, infrastruktur, dan lingkungan di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu untuk menentukan lokasi pasukan. Terus kemudian yaitu untuk menghitung jarak dan juga arah dari sebuah tembakan. Yang terakhir yaitu untuk membuat peta militer. Masuk ke fungsinya. Fungsi dari military surveying sendiri yaitu untuk membantu angkatan bersenjata seperti angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara dalam menentukan lokasi yang strategis. Fungsi yang terakhir yaitu untuk menyediakan peta wilayah yang terperinci dan juga akurat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suda Alfa Harina, NPM 24035010095. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah alat yang digunakan dalam survei militer. Nah, alat yang digunakan sangat beragam, bisa tradisional ataupun menggunakan teknologi yang canggih. Pemilihan alat ini didasarkan pada jenis survei, kondisi medan, dan juga tingkat presisi yang dibutuhkan. Salah satu contoh alatnya adalah kompas. Kompas prisma militer berbeda dengan kompas yang pada umumnya, yaitu kompas prisma militer memiliki karakteristik lebih kokoh dan juga memiliki skala yang lebih presisi. Penggunaannya tentu saja memiliki fitur yang khusus, yaitu menggunakan cermin pembidik dan skala klirometer untuk mengukur kemiringan. Perkenalkan, nama saya Nandita Ramada Putri dengan NPM 24035010168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta topografi. Peta topografi sendiri yaitu peta khusus yang dibuat untuk kebutuhan militer. Peta topografi menampilkan kontur tanah, ketinggian, dan fitur geografis lainnya yang penting untuk operasi militer. Kemudian untuk ciri-ciri peta topografi yang pertama, menampilkan garis kontur untuk menunjukkan bentuk dan ketinggian permukaan tanah. Yang kedua, menunjukkan fitur geografi seperti sungai, bukit, lembah, jalan, dan bangunan. Yang ketiga, dilengkapi dengan grid koordinat militer untuk mempermudah penentuan posisi secara presisi. Yang terakhir yaitu kegunaan peta topografi. Yang pertama, membaca skala peta untuk mengetahui jarak sebenarnya di lapangan. Yang kedua, membaca kontur untuk memahami medan, ketinggian, dan kemiringan. Yang ketiga, menentukan arah dan posisi pasukan atau sasaran. Yang keempat, merencanakan rute yang strategis dan efisien. Kemudian yang kelima, analisis militer untuk menentukan lokasi strategis atau arah tembakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sintai Rabu, NPM saya 24035010195. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang GPS militer. Berbeda dari GPS komersial, GPS militer menggunakan sinyal transkripsi yang tidak mudah terganggu dan memberikan akurasi posisi yang jauh lebih tinggi. GPS ini juga sering terintegrasi dengan perangkat komunikasi dan peta digital. Cara penggunaan alat ini menggunakan 3D koordinat yaitu X, Y, dan Z. Koordinat yang harus dibaca adalah koordinat lintang, bujur, dan elevasinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desidia Pitaloka Chandayarto, NPM saya 24035010176. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat survei yang menggunakan teknologi modern seiring berkembangnya zaman.
yang akan saya bahas yaitu alat yang bernama rangefinder atau pengukur jarak laser. Alat ini tuh merupakan alat elektronik yang menggunakan laser untuk mengukur jarak objek satu ke objek lainnya dengan sangat akurat. Alat ini tuh sangat penting buat menembak jitu dan artileri. Lalu cara penggunaannya, yaitu alat ini tuh lasernya akan ditembakkan ke target yang kemudian akan memunculkan jarak dalam satuan meter atau satuan yard. Selanjutnya, alat yang bisa digunakan untuk survei militer salah satunya adalah drone. Drone modern dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, sensor multispektral, dan lidar untuk menghasilkan citra udara dan model 3 dimensi yang sangat detail. Drone sangat berguna untuk survei medan secara cepat dan aman dari jarak jauh. Penggunaan drone dalam survei militer di ilmu ukur tanah melibatkan perencanaan misi terbang menggunakan perangkat lunak untuk menentukan jalur dan ketinggian. Penerbangan drone untuk mengumpulkan data visual dan topografi menggunakan sensor seperti kamera dan lidar, serta pemrosesan data menggunakan software khusus untuk menghasilkan peta 2 dimensi dan 3 dimensi, ortomosaik, dan model elevasi yang akurat untuk tujuan analisis medan dan perencanaan strategis. Perkenalkan, nama saya Kianggada Abukoriana Dinanaim dengan nomor MPM terakhir 098. Di sini saya akan menjelaskan contoh alat lain yang digunakan dalam pengukuran militer atau military survey, yaitu LIDAR. LIDAR atau Light Detection and Ranging merupakan teknologi yang menggunakan laser untuk membuat peta 3 dimensi yang sangat akurat dari permukaan tanah, termasuk vegetasi dan bangunan. LIDAR sangat berguna untuk memetakan medan di bawah kanopi hutan yang lebat. LIDAR akan digunakan bersama dengan drone maupun pesawat, yang kemudian akan menembakkan laser. Laser yang ditembakkan akan memunculkan data digital berupa peta kontur, DEM atau Digital Elevation Model, DSM atau Digital Surface Model atau model 3 dimensi. Halo semua, perkenalkan nama saya Firdan Aistanti dengan NPM 240 350 10018. Saya berasal dari kelas Ilmu Ukur Tanah B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis yang dapat disingkat menjadi GIS. GIS ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis, mengelola, mengumpulkan, dan menampilkan data geografis. Penggunaannya, data ini didapatkan melalui GPS militer, drone, lidar, maupun satelit. Nah, bahkan dari data lembaga pemerintah pun. Nah, data-data ini akan diolah seperti ini. Kemudian akan menghasilkan model 3D atau peta digital interaktif. Nah, jadi karena menggunakan teknologi canggih seperti pengejaran jauh, GIS maupun GPS untuk mendapatkan detail lapangan yang lebih presisi. Hai semua, kenalin nama aku Najmi Travis Sabrina, bisa ditemukan dengan PM 2403501. Nah, di sini aku akan jelasin tentang apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari pengukuran militer atau military survey. Untuk kelebihan sendiri, yang pertama military survey ini kita menunggu operasi militer, dan ada beberapa pengukuran itu yang menggunakan teknologi modern. Nah, teknologi modern ini itu akan mempercepat pengambilan keputusan pada saat di medan perang, baik itu keputusan strategi maupun keputusan yang lain di medan perang. Ternyata teknologi modern ini juga menjadi kekurangan di military surveying atau pengukuran militer itu. Karena teknologi modern itu kan pastinya membutuhkan biaya yang tinggi ya, karena dia itu membutuhkan drone, GPS, bahkan citra satelit untuk melakukan pengukuran atau surveying. Yang kedua, mengenali military surveying atau pengukuran militer itu dia memiliki tingkat risiko yang tinggi karena kan dilakukan di wilayah militer ya, jadi rawan terkena gangguan
bahkan bisa aja survei itu disabotase oleh musuh. Dan terakhir, ketika kita melakukan kriteria survei atau survei itu dan terdapat error maupun kesalahan data, maka itu benar-benar berakibat fatal, benar-benar fatal di medan perang ya. Karena kan ini berhubungan dengan bagaimana kita tuh bisa mengambil keputusan yang cepat di medan perang. Jadi bisa aja dengan kesalahan pengambilan data maupun error pada saat melakukan survei itu bisa aja kita salah dalam mengambil keputusan maupun strategi medan perang. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari media survei ini. Oke teman-teman, kita bertemu lagi ya di sini. Tadi kan udah ini ya, video-videonya kan udah kalian lihat satu persatu. Nah kan kalian kan pasti udah paham tentang survei metode survei ini. Aku mau dong Virgi dijelasin secara kesimpulannya aja deh, nggak apa. Oke, jadi secara keseluruhan itu pengukuran militer itu prosesnya yang terjadi itu terintegrasi dan sistematis. Tidak hanya terbatas pada satu jenis data aja, dan hanya dari kesiapan individu hingga efisiensi, teknologi, dan strategi, data yang dikumpulkan menjadi fondasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang pada akhirnya itu menentukan keberhasilan suatu operasi militer. Gitu, teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Virgi. Oke, terima kasih Virgi. Jadi emang metode surveinya itu penting banget ya untuk di medan perang gitu. Oke, kita cukupkan aja ya. Mungkin kalian juga mau istirahat. Baik teman-teman, kita cukupkan saja diskusi hari ini karena jamnya juga sudah mepet. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bye-bye. Terima kasih.